Ahibati fillah, yang akan kita bahas adalah tentang penghalang-penghalang hidayah ya. Banyak orang tua yang mengeluhkan tentang anaknya. Tidak sedikit suami yang ngeluh tentang istrinya. Anak ingat kisah seorang suami. Dia sering jemput Ana waktu di Jakarta. Ana tanya kenapa dia gak pernah bawa anak ke rumah dia. Kan biasanya orang Ustadz mampir rumah Ustadz ya. Gak pernah dia. Suatu hari akhirnya dia bawa anak ke rumah. Ana tanya kenapa bang? Dia cerita anak punya istri Ustadz. Masih belum mau diajak hijrah. Masih terbuka. Kerja di tempat riba. Subhanallah jemaah. Padahal seharusnya istri itu kan nurut sama suami selesai. Suami mengatakan A, istri seharusnya sami'na wa ata'na. Karena suami ini surgamu dan nerakamu gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu. Begitu pula ada seorang istri. Yang dia mendapatkan hidayah kemudian dia berubah. Dia menutup auratnya. Dia pakai jilbab yang syar'i. Apa kata suaminya? Dia mengatakan aku lebih suka kau pakai you can see. Bayangin coba. Gimana beratnya dia dapat suami seperti itu. Kadangkala bertahun-tahun sampai tua. Gak berubah. Kemarin malam, bukan kemarin malam, 2 malam yang lalu. Ada seorang pemuda datang dari seberang pulau. Dia mengatakan, Ustadz, ana mau curhat sama Ustadz, kata dia. Abah ana itu KDRT sama ibu ana sejak pernikahan. Sejak tahun 94. Sampai sekarang. Berapa tahun jemaah? 20, 30. Kayaknya habis coffee break agak 30 tahun. Anaknya ini ngomong, Ana Ustadz, gak tahu dia anak nomor 3 mungkin ya. Dia lahir tahun 2000. Ana umur 5 tahun pernah ditendang kepala Ana sama Abah Ana Ustadz. Ana inget Ustadz. Bagaimana Abah Ana mukul ibu Ana Ustadz. Ana lihat Ustadz. Ibu Ana sabar Ustaz. Sampai terakhir dia cerita dia pulang dari Jakarta, dia temuin bapaknya. Dia lihat bapaknya mendolimin, menyakiti ibunya. Anak ini ngomong sama abah, kata dia, imma abah yang mati, imma anak yang mati. Sampai seperti itu. Bayangin ya, 30 tahun nunggu istrinya supaya suaminya dapat hidayah, tapi enggak. Ya semoga kasus-kasus seperti itu nggak ada di ruangan ini. Kalaupun ada, ya maka kita akan bahas bersama. Apa sih penghalang-penghalang hidayah? Di mukaddimah, insya Allah semua udah dapat ya. Semua udah dapat. Yang belum dapat, angkat tangan nanti akan di. Yang belum dapat siapa? Nah, panitia. Panitia mana? Nah, ada di mana? Di tas. Oh, ndak dibawa, bukan ndak dapat jamaah. Ternyata sudah dikasih tapi ndak dibawa. Jadi waktu dikasih dimasukkan tas gitu. Oh, panitia juga kesalahan. Nah, seharusnya dijelaskan ini jangan lupa dibawa nanti Ustadz pakai modul ini kajiannya. Nah, di muqaddimah ini kita bahas tentang kenapa harus berbicara tentang hidayah. Apa sih pentingnya hidayah? Kenapa harus berdoa meminta hidayah?
Setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Udah tadi rokaat pertama baca, rokaat kedua baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Lu sudah 2 kali lu ana baca Ustaz. Rokaat ketiga maghrib baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Paling tidaknya 17 kali kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu mahal. Tapi kalau orang itu nggak ngerti maka tidak akan menghargai hidayah. Permata. Kalau, jangan permata lah. Yang punya tas LV. Coba kasihkan ke tukang sayur. Kira-kira sama tukang sayur itu dibuat apa? Ya buat isi duit kembalian, ini apa semua. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini barang mahal. Maka dia tidak akan menghargai. Ya, anak pernah dikasih makanan jemaah. Dikasih makanan, ya sudah biasa dikasih jemaah makanan. Sampai tahu-tahu Sohaib mengatakan, Ustadz, makanan yang dikirimkan ke Ustadz itu harganya 1,2 juta. Anak ngomong, mosok. Kita udah kasihkan ke tukang-tukang. Bagikan, kan kita enggak tahu ya, kita mau berbagi. Tapi kalau tahu mahal, wah dia disayang-sayang jemaah. Motongnya dikit-dikit gitu jemaah. Kebanyakan kita itu nggak tahu dengan hidayah tersebut, maka dia tidak menghargai. Bahkan banyak di antara mereka ketika ditawarin hidayah, apa kata dia? Ya Ustaz, belum dapat hidayah Ustaz, doakan Ustaz. Padahal di hadapan dia hidayah itu. Jadi kalau bicara nilai hidayah itu, maka tergantung tujuannya. Hidayah itu petunjuk ya. Kalau kita dikasih buku petunjuk, ini petunjuk mengantarkan antum ke harta karun. Masih ingat ya cerita-cerita orang yang dapat peta harta karun. Bagaimana petanya, bukan harta karunnya aja. Petanya ini diperebutkan. Belum hartanya tidak ada, hartanya tidak ada. Belum tentu petanya benar. Tapi itu sudah diperebutkan ya ceritanya. Perompak ya, yang dapat harta karun berangkat dengan kapalnya yang bertaruh nyawa sampai ke tempat ternyata palsu petanya aja. Itu diperebutkan. Maka nilai hidayah itu, nilai petunjuk itu sesuai dengan dia menunjukkan ke apa. Kalau petunjuk ini mengantarkan emak-emak untuk awet muda. Masya Allah, antum lihat ya, yang namanya tempat perawatan buat emak-emak itu, Masya Allah, ada lagi, baru lagi, terus. Kenapa? Karena dia ingin supaya awet muda. Emak-emak bisa awet muda enggak? Bapak-bapaknya awet muda, ya tambah tua lah Ustaz. Maka dia berusaha. Ini ada ramuan yang membuat orang terus awet muda. Nggak akan pernah tua. Kebal penyakit. Kita paling takut sama penyakit. Membuat hormon kebahagiaan terus bertambah. Orang seneng terus. Sembuh dari kanker. Antum lihat orang kalau sudah kena kanker. Kata dia, Bapak berobat ke Penang. Berangkat enggak? Berangkat. Enggak punya fulus. Tapi anak punya sawah. Dijual sawahnya. Perempuan yang punya perhiasan di rumahnya. Ketika divonis kanker stadium 4. Ini butuh biaya sekian. Dia relakan semua yang dia tabung. Demi untuk sehat. Ini hidayah yang kita bicarakan ini mengantarkan untuk sembuh dari segala penyakit ya, Mak. Narkoba itu ada yang membuat orang fly, ada yang membuat orang semangat. Betul seperti itu. Siapa yang tahu? Nah,
Ada yang membuat orang nggak sadar ya, mabuk. Tapi ada yang membuat orang jadi semangat. Ini ramuan yang kita bicarakan ini membuat orang itu nggak tidur. Namanya. Membuat orang ini tidak perlu ke toilet selama-lamanya. Yang perjalanan naik mobil tadi, berapa kilo rest area, toilet. Dapat rest area yang rame jemaah. Ya Allah, kita angkat kaki kanan, kaki kiri. Kepingin cepat selesai. Ini antum gak perlu ke toilet lagi sudah jemaah. Ya, antum bisa makan apa saja tanpa takut penyakit. Kira-kira antum mau bayar berapa jemaah untuk petunjuk ini? Sepertinya orang akan membayar semua yang dia miliki. Kita bicara tentang petunjuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Yang kalau orang itu tidak mendapatkan petunjuk sampai mati, maka seluruh isi bumi ini, jamaah bisa lihat di halaman kedua yang punya bukunya. Maka seluruh isi bumi ini tidak ada gunanya bagi, nggak ada manfaatnya. Antum punya kekayaan seperti apapun nggak ada gunanya. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 36 sampai 37. Siapa yang mau baca? Surat Al-Maidah ayat 36 37. Tafadhol. Mana yang mau baca jamaah angkat tangan, dapat hadiah nanti. Cek. Satu huruf 10 kebaikan. Satu ayat lebih baik dari seekor onta. Mana yang mau baca? Jemaah. Lagi nyari Ustaz. Di bukunya ada. Yang punya bukunya di halaman 2. Halaman 2. Di halaman 2. Ayat berapa Ustaz? Ayat 3. Ayat 36 37. Saya bacakan Ustaz. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi Al-Maidah. Al-Maidah ayat 36 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum 'adzabun alim. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Kita lihat jemaah, kalau satu orang punya sepenuh bumi ini milik dia, double. Dia punya 2 bumi. Dalam kehidupan dunia, harta kita bermanfaat. Antum kalau ditahan oleh polisi karena sebuah kasus, ana ingat salah satu bupati ya, di Kalimantan sana, dia kena kasus,
Ini cerita salah satu orang di KPK kalau nggak salah. Itu dia mau nyogok 200 miliar. 200 M. Nggak diterima. Ya mungkin kalau lebih orang berpikir. Ingat Gayus Tambunan yang bisa keluar dari penjara. Kenapa dia bisa keluar? Fulus. Dan kita lihat fulus itu memang berguna dalam kehidupan dunia ini. Tapi Allah katakan kalau sudah mati, yang jelas semua hartanya ditinggal. Dan Allah katakan dia kalau mau menebus dirinya dengan seluruh bumi ini double, matuqubila min, nggak bakal diterima dari dia. Walahum adzabun alim. Dia akan mendapatkan azab yang pedih sekali. Mereka ingin keluar dan tidak akan pernah keluar dari neraka. Ini harganya hidayah kita jemaah. Kita kalau bicara hidayah, berapa harganya? Sepenuh bumi ini double. Tapi ternyata enggak diterima ternyata. Berarti lebih mahal lagi hidayah itu jemaah. Baik, di ayat lainnya. Di surat Ali Imran. Makanya orang yang baca Quran di bulan Ramadan kemarin, dia hatam dengan membaca artinya, dia akan lewat nih ayat ini jemaah. Dia akan lewat ayat ini dan dia akan merasakan, ya Allah mahal banget hidayah yang Allah berikan kepada aku. Coba kita baca. Di surat Al Imran ayat 91. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Subhanallah jemaah. Mana yang punya tuku emas? Ada jemaah kita yang punya tuku emas. Berapa sih emas yang dimiliki Indonesia ini? Tidak sepenuh Indonesia. Ada di beberapa tempat. Bayangin ya, kalau sekota Malang aja ini, batu ini, tumpukan emas 5 meter ke atas. Banyak apa sedikit? Banyak jemaah. Tapi itu sedikit. Dibandingkan sepenuh bumi ini emas. Satu orang mau nebus dirinya dengan sepenuh bumi ini emas, kata Allah, ma tuqbil. Naam, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Enggak bakal diterima walaupun dia ingin menebus dirinya. Tapi mau minta tolong sama orang, saya punya kenalan, ada orang baik yang mungkin bisa nolong saya, enggak bakalan diterima. Jadi ahibati fillah, bahkan mereka ingin menebus dirinya dengan anaknya. Kita tuh sayang sama anak kita. Yang punya anak 5, 6, 7, 10 mungkin. Dia sayang sama anak-anaknya. Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij. Coba dibuka. Ini ana tadi tambahkan dalam tulisan ini. Dibuka di handphonenya mungkin di surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai ayat 15. Dibaca. Nah, tafadhal. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih sampai ayat 16. 15. Kalla innaha ladha. Sedang mereka saling melihat
Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kalla innaha ladha, sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak. Allahu Akbar jemaah. Harta sudah tidak berguna. Orang berpikir apa kira-kira yang bisa dengannya ana menebus diri ana. Yang pertama Allah sebutkan anaknya. Orang tua nih yang sekarang ya sayang sama anaknya. Digendong anaknya. Anak itu biasanya tidur di mana-mana tapi bangunnya selalu di atas ranjangnya. Digendong sama bapaknya, pagi bangun di sana, disekolahkan sama orang tuanya. Hari kiamat dia kepingin anaknya dimasukkan neraka, dia keluar dari neraka. Dia ingin nebus dirinya dengan anak-anaknya. Nggak diterima, oke, istriku juga masukkan ke neraka. Yang penting aku selamat, tidak diterima. Saudaranya nggak diterima. Bagaimana kalau familinya semua yang pernah di dunia melindungi dia ingin seakan-akan menjual mereka agar dia selamat dari api neraka. Nggak diterima. Waman fil ardi jami'an. Gimana kalau tebusan satu orang ini tebusannya seluruh penduduk bumi ini, 8 miliar manusia untuk nebus satu orang ini. Kata Allah, kalla, nggak bakalan bisa. Sudah. Jadi hidayah ini benar-benar mahal. Ahibati fillah, penghuni surga ya, ketika masuk surga, apa yang mereka katakan ya? Kita tahu orang kalau dapat hidayah itu hidupnya penuh perjuangan. Kalau dalam kacamata orang materialistis, maka hidupnya nggak nyaman. Ya Allah, kok antum itu mau disiksa sama agama antum sih? Kemarin Ramadan puasa, orang-orang pada nggak puasa, nih orang puasa. Orang-orang pada tidur, dia sholat malam. Orang pada jalan-jalan, dia iktikaf di masjid. Capek, lelah. Makanya bicara petunjuk itu berarti kita bicara mendaki jalan terjal yang menjenuhkan, membosankan, membuat kita kadangkala, ya Allah kok enaknya ya, ana dulu belum dapat hidayah Ustaz, ya Allah semua halal sekarang jadi ngerti ini haram, ini nggak boleh. Maka kita lihat ketika mereka masuk surga, apa yang diucapkan penghuni surga? Semoga kita semua masuk surga jemaah. Ingat, ini yang bakal kita ucapkan kalau kita masuk surga. Di halaman 3 bisa dilihat. Nah, silakan dibaca di surat Al-A'raf ayat 43 ya. Apa yang diucapkan penghuni surga? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Allahu Akbar. Itu yang bakal diucapkan.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kami untuk masuk surga. Jadi kita bicara petunjuk ini bagaimana kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Enggak bakalan kita dapat hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Maka hidayah ini mahal. Tidak dapat dibeli dengan harta yang berlimpah ruah. Makanya para orang-orang kaya, orang-orang yang hidup bergelimang harta itu selalu berpikir, loh kalau memang benar pasti kita dulu yang dapat hidayah. Mereka meremehkan orang-orang lemah ya. Kita lihat bagaimana di kota Mekah. Pengikutnya Nabi itu rata-rata orang lemah. Ya adalah orang-orang berduit mungkin tapi nggak banyak. Tapi rata-rata orang lemah. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau memang benar ya kami lah yang pantas mendapatkan. Loh kami ini orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia. Kami orang-orang yang cerdas. Masa orang-orang seperti itu yang dapat hidayah? Maka nggak bisa dibeli dengan harta. Tidak bisa diraih dengan jabatan. Ya, Fir'aun dapat hidayah? Enggak, padahal dia raja. Karena memang hidayah nggak bisa dibeli dengan kekuasaan. Tapi hidayah itu dijemput dan dipinta kepada sang pemilik hidayah. Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika paman Nabi meninggal dunia. Turun firman Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Berapa banyak orang yang kita cintai, kita harapkan dia dapat hidayah. Ya Allah Ustaz, ana sudah usaha Ustaz. Apa yang tidak ana lakukan? Ana masukkan ke pesantren Ustaz. Yang mahal Ustaz. Tapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Makanya kadang-kadang kita mikir, loh kenapa ya kok nggak dapat hidayah orang itu ya? Padahal orang itu orang baik loh Ustaz. Kita itu tahu orang baik dari mana? Jamaah. Antum menghukumi, menilai orang itu baik dari mana? Dari zahirnya kan? Kelihatannya. Yang tahu hatinya siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kita disuruh minta sama Allah hidayah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullukum dal. Semua kalian tersesat kata Allah. Ya ibadi kullukum dal. Wahai hamba-hamba kalian semua tersesat. Illa man hadaitu. Kecuali orang yang aku kasih hidayah. Jadi kita ini bisa benar karena Allah kasih hidayah. Terus apa yang harus kita lakukan? Fastahduni ahdikum. Kalian mintalah hidayah kepadaku. Aku akan kasih petunjuk kepada kalian. Kembali kepada awal yang kita bicarakan. Kenapa kita tiap sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Antara sholat subuh sama sholat zuhur. Ada kemungkinan kita menyimpang dari jalan Tuhan. Alhamdulillah selamat kita. Sampai zuhur. Kita doa lagi ihdinas siratal mustaqim. Nanti antara zuhur sama asar ini, apakah ada jaminan kita akan benar? Nggak ada, makanya kita minta sama Allah. Waktu asar minta lagi sama Allah. Waktu maghrib minta lagi sama Allah. Waktu isya minta lagi sama Allah. Belum lagi orang ini kalau minta lagi hidayah dengan sholat malamnya. Minta lagi hidayah sama Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kita nih kalau baca Al-Fatihah, kadangkala dibacanya sebagai sebuah rukun sholat saja. Ya sudah dibaca. Anak sendiri merasakan hal itu. Karena Al-Fatihah kita sudah hafal. Baca Al-Fatihah ya seperti air. Tahu-tahu waladdallin amin. Loh anak minta apa tadi? Maka hibati fillah kita disuruh minta.
Dan orang itu kalau minta sama Allah, apabila hatinya tidak hadir, Allah nggak kabulkan. Kata Nabi SAW, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah nggak ngabulin doa kalau sumbernya tidak menghayati, dari hati yang lalai, yang lengah. Ya kita sholat kadangkala baru ingat ketika tasyahud akhir. Asyhadu, sudah tasyahud ternyata. Lu dari tadi itu kemana tuh? Ahibati fillah, hampir dalam setiap khutbah Nabi SAW, dalam khutbatul hajah, Nabi mengatakan man yahdillah. Antum ingat ya? Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Nggak ada. Ingat Nabi Yusuf digodain sama perempuan. Kira-kira antum kalau digodain sama perempuan gimana? Antum dikejar sama perempuan di rumah kosong, antum lari? Wallahu a'lam saja. Wallahi siapa? Nabi Yusuf lari. Lari. Nabi Yusuf sudah ada perasaan sama perempuan, ada udah perasaan itu. Tapi laula an ra'a burhana rabbih, Allah kasih hidayah sama Nabi Yusuf untuk lari, untuk menyelamatkan diri. Karena wajar seorang pemuda, jangan pemuda yang tua, dititipin perempuan kira-kira bisa dijaga. Wallahu a'lam saja. Lebih baik anak tidur di tempat lain. Nah, Nabi Yusuf diselamatkan sama Allah. Allah yang menyelamatkan. Makanya ketika Nabi Yusuf dikasih tawaran ya, antara memenuhi keinginan mereka sama penjara, Nabi Yusuf dikasih hidayah lagi sama Allah. Penjara lebih baik buat aku ya Allah. Makanya barang siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, sejuta manusia mau nyesatkan dia, tetap dia di atas ketaatannya. Tapi sebaliknya, waman yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang ditetapkan tersesat sama Allah, nggak ada yang bisa ngasih hidayah. Jadi coba kita renungkan paman Nabi SAW. Paman Nabi ini sayang loh sama keponakannya. Bahkan dia tahu siapa keponakannya ini. Sejak kapan? Ya kalau riwayat safarnya Nabi berdagang ke Syam itu benar. Ketika umur 12 tahun itu diprosesikan oleh para ulama. Sebagian membenarkan. Pamannya tahu ini anak bakal jadi nabi. Sejak anak itu umur 12 tahun. Umur 40 tahun jadi nabi. Tahu pamannya nih keponakan nggak pernah bohong. Nggak pernah berdusta. Hari-hari menyingkap kebenarannya terus. Dan pamannya dengar ayat-ayat Quran. 10 tahun ya mah. Sampai mau mati didatengin sama Nabi SAW. Tapi tetap mati di atas kesyirikannya. Nabi yang berdakwah, bayangin. Yang didakwain siapa? Pamannya. Beda sama Abu Lahab. Abu Lahab memang paman yang durhaka. Abu Thalib ini paman yang baik. Tapi siapa yang tahu dengan isi hatinya Abu Thalib? Allah Azza wa Jalla. Nggak dapat hidayah. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dapat ujian dari sisi istri dan anaknya. Makanya bicara keluarga, seorang suami yang nggak salah pilih istri, tenang jangan. Tapi yang salah pilih istri, antum harus berjuang, harus capek. Nabi Nuh alaihissalam dapat istri yang berkhianat, yang nggak nurut sama suaminya. Korbannya siapa? Anaknya. Padahal bapaknya ini nabi, anak ini adalah anak nabi. Tapi karena dirawat oleh ibu yang berkhianat, jadinya kayak gitu. Subhanallah.
950 tahun, bayangin. Nabi Nuh berdakwah. Sampai ditetapkan sama Allah, mereka ditenggelamkan. Banjir. Hujan dari atas, dari bawah nyumber. Dalam kondisi yang sangat genting, anak ini masih dipanggil sama bapaknya. Bapaknya sudah naik kapal. Nabi Nuh ini sayang sama anaknya jemaah. Secara fitrah, tabiatnya, bapak sayang sama anaknya. Allah ceritakan, kalau kita lihat nih, di surat Hud ya, ayat 42-43, Allah mengatakan wahiyya tajri bihim fi maujin kaljibal. Bagaimana bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, jemaah. Besar gelombang ini, jemaah. Wa nada Nuh, Nabi Nuh kelihatan sama anaknya. Dalam kondisi ombak begitu tingginya, Nabi Nuh kelihatan anaknya, maka dipanggil anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Dipanggil tuh anaknya di tempat yang jauh terpencil. Ya bunayya, ya bunayya, ananda, anakku. Dipanggil anakku. Wahai anakku, katanya bapak. Irkam ma'ana, ayo naik nak, ayo nak. Engkau naiklah bersama kami. Wala takun ma'al kafirin. Engkau jangan gabung sama orang-orang kafir itu. Apa kata anaknya? Mungkin dia cuma lihat bapaknya. Dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Bapaknya ngomong la asimal yaum min amrillah illa marrahim. Nah, enggak ada, nak. Enggak ada yang bisa menyelamatkan engkau, nak, dari azab Allah ini kecuali orang yang Allah kasihi. Masih ditawari anaknya. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Datang tuh ombak, tenggelam anaknya. Sedih bapak itu, sampai Nabi Nuh ini berdoa minta anaknya diselamatkan. Karena Allah janji tidak akan menghinakan Nabi Nuh bersama keluarganya. Dia mengatakan, ya Allah, itu anak keluargaku, ya Allah. Engkau janji, katanya. Sampai karena cintanya kepada anak. 950 tahun. Istrinya nggak dapat hidayah, anaknya nggak dapat hidayah. Mahal, jemaah. Makanya kadang-kala kita ngelihat, ya apa sih ini anaknya ustadz kok kayak gitu. Anaknya Nabi, jemaah. Kemudian bapaknya Nabi Ibrahim. Bayangin ya, bapak ini kalau tadi anak, ini bapak. Bagaimana seorang anak yang namanya Ibrahim cinta sama bapaknya. Datang ngomong sama bapaknya. Dia panggil ya abati, ayahandaku, ayahandaku. Supaya tahu, Pak, aku ini anakmu, Pak. Tadi Ustadz Abu Hamam mengatakan, bapak-bapak suka nggak kalau anaknya lebih hebat daripada bapaknya? Seneng. Bapak itu ngomong, nak, bapak ini tidak bisa ngaji, nak. Jangan sampai kau kayak bapak, nak. Bapak ini alhamdulillah, nak, hafalannya ya wadduha ke bawah, nak. Wadduha ke bawah, maksudnya wadduha sama 3 kul, nak. Nah, itu yang lain nggak hafal. Anaknya kepingin kau bisa hafal Quran. Bangga, bapak itu bangga. Ini Nabi Ibrahim ingin bapaknya bangga dengan Nabi Ibrahim. Karena anaknya seorang Nabi. Dia ceritakan, Allah berikan hidayah kepadaku, ayah. Allah berikan sesuatu yang tidak datang kepadamu, ayah. Terus tapi bapaknya malah mengancam Ibrahim. La in lam tantahi ya Ibrahim la arjumana. Ibrahim, engkau nggak berhenti dakwain aku. Ada kan jemaah anak yang divonis seperti itu sama orang tuanya. Aku rajam kau. Anak ingat salah satu jamaah, apa jamaah umroh, apa jamaah kajian ya. Yang dia cerita, setelah anak hijrah sama istri anak, Ustaz, anak berangkat ke rumah mertua. Mertua anak ini dosen, yang satu dokter, yang satu S2 kalau nggak salah, lupa. Setelah ke sana, kata mertua mengatakan, mulai saat ini kalian jangan ke rumah kami lagi. Bayangin jamaah. Cuma anaknya sudah berubah penampilannya. Yang laki pakai jenggot,
Yang perempuan pakai jilbab panjang, kata orang tuanya, mulai saat ini kalian gak usah kemari lagi. Benci sama hidayah yang diterima oleh anaknya. Ya mau ngomong apa ya? Ini Nabi Ibrahim. Sampai bapaknya ikut bakar Ibrahim. Tapi sang anak cinta sama bapaknya. Sampai kelak diceritakan pada hari kiamat, bapaknya Nabi Ibrahim itu menjumpai Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, anakku, aku gak akan durhaka lagi sama engkau. Aku akan nuruti apa yang kau inginkan. Itu Nabi Ibrahim masih ingin doakan bapaknya. Dari sayangnya anak sama bapak. Tapi gak bisa. Selesai. Istri Nabi, tadi 2 istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh alaihissalam ya. Bagaimana Allah buat percontohan, ya seharusnya istri ini kan, ya tadi juga Ustadz Syarif mengingatkan ya, bagaimana semua masing-masing jemaah. Semua akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Nabi Nuh nggak kena dosanya istrinya. Istrinya Nabi Nuh. Nabi Lut juga enggak. Asalkan sang suami sudah menjalankan tugasnya. Maka ketika seorang istri mengatakan, alhamdulillah saya punya suami hafal Quran Ustaz. Tapi sang istri nggak pernah baca Quran. Saya punya suami alhamdulillah Ustaz, puasa Senin Kemis. Istrinya, alhamdulillah Ustaz ya, mudah-mudahan nanti amalnya suami dapatlah bagiannya. Enggak jemaah. Ya kita berusaha untuk beramal ya. Tapi kita lihat contoh, Allah jadikan contoh dalam Al-Quran. Agar kita berhati-hati dengan pasangan hidup kita. Ada pasangan hidup kita yang musuh buat kita. Menjadi penghalang hidayah, iya. Suaminya Masya Allah mau puasa Senin Kemis. Ngomong sama istrinya, dek aku nanti mau sahur ya. Aduh mas gak usah lah, sudahlah. Bapak-bapak gimana dapat istri kayak gitu? Ya Allah, kok kayak gini istri anak? Mau diapakan bapak-bapak? Mau ditukar? Mau itu anak kayaknya tukar sama mertua, mungkin ada yang lainnya. Ya diperbaiki. Tapi itulah ujian kita. Ada seorang istri yang kayak gitu. Setiap mau puasa sunnah kan harus izin sama suaminya. Kalau suami nggak perlu izin sama suaminya, tapi kadang-kala suami perlu bantuan istrinya buat sahur. Maka bapak-bapak kalau istrinya nggak suka puasa sunnah ya siap-siap kurma lah di rumah lah. Udah sahur kurma aja sudah, bismillah. Tapi jelasnya tadi, ketika seorang istri itu wajib izin sama suaminya mau puasa sunnah. Ngomong, bang aku mau puasa ya. Enggak lah, janganlah. Padahal sang suami nggak ada perlu sama istri. Tapi dia melarang istri. Istri harus izin sama suami. Ini ujian. Fir'aun, ya kita tahu ya bagaimana kisah Fir'aun ya. Fir'aun ini ngundang penyihir-penyihir. Dari awal Fir'aun itu sudah, ya kalau dilihat dari ucapannya Fir'aun, ketahuan isi hati orang itu. Fir'aun mengatakan, yuk tanding. Harapan kita penyihir menang, kita ikutin penyihir. Jadi dari awal memang dia cari pembenaran. Dia mau ngikutin penyihir kalau menang. Ternyata penyihirnya masuk Islam, beriman. Fir'aun gak masuk Islam. Hidayah jemaah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Semua orang melihat. Karena itu benar-benar ditonton oleh warga ya. Rajanya ingin menunjukkan, kita lihat nih. Nabi Ibrahim keluar dari api tidak terbakar. Nggak ada yang beriman dari kaumnya kecuali Nabi Lut. Nabi Lut itu sepupu atau keponakannya Nabi Ibrahim. Satu tok yang beriman. Antum bisa bayangin ya. Mahalnya hidayah. Itu tukang-tukang sihir Fir'aun semuanya beriman. Dan dia dibantai sama Fir'aun. Siap dia dibantai. Dibunuh mereka. Tapi ketika sudah dapat hidayah, Allah ceritakan, mereka mengatakan nggak apa-apa, engkau mau bantai kita silahkan. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kita berharap Allah ampuni kita. Dibunuh.
Kalau baca buku-buku tafsir, jumlah mereka ribuan. Dibantai sama Fir'aun. Disalib, ditaruh di pohon-pohon kurma. Dalam kondisi hidup. Tujuannya apa? Jangan sampai ada penduduk Mesir yang ikut mereka. Maka ahibati fillah, mengapa manusia yang berdampingan dengan hidayah tidak mendapatkan hidayah? Berkumpul sama Nabi yang nggak dapat hidayah. Ternyata memang ada faktor-faktor yang jadi penghalang orang mendapatkan hidayah. Itu yang akan kita bahas besok insya Allah jamaah. Karena Ana lihat waktunya makan malam. Tapi Ana kembalikan ke MC, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik Ustaz, Masya Allah, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir atas materi yang sudah disampaikan di malam hari ini. Karena waktu yang terbatas Bapak Ibu sekalian, insya Allah mungkin satu pertanyaan dari ikhwan dan satu pertanyaan dari akhwat. Mungkin bisa akhwatnya dituliskan dan disampaikan ke panitia. Yang ikhwan, fadol. Sebutkan nama dari mana Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debi dari Semarang, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Baik, mungkin singkat ya Ustaz. Terkait tadi yang kita bahas tentang hidayah ini Ustaz. Mungkin betul tadi rasanya itu hidayah itu kan mahal ya Ustaz ya. Kita mungkin merasakan ya Ustaz, seperti hidayah itu kita saat datang acara seperti ini, kumpul-kumpul dengan teman-teman di masjid itu kan rasanya, wah ini nih hidayahnya kayaknya kita itu satu-satunya orang yang dapat hidayah nih. Nah tapi nanti pas balik ke mungkin pulang ke rumah, pulang ke lingkungan kantor itu rasanya itu kayak yang seperti yang Ustadz Sawik tadi bilang itu kok tambah jauh ini ya rasanya. Nah itu yang paling utama kira-kira apa ya Ustadz yang bisa menjaga agar kita itu bisa kencengnya sama itu Ustadz antara yang pas di luar sama yang di forum-forum seperti ini Ustadz. Mungkin itu. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu-ibu bisa langsung juga mungkin ya, yang silahkan atau baik, mungkin langsung aja. Oke, ada mic silakan. Ada mic bisa di langsung sana? dipakai. Bu, ada mic. Kayaknya mic-nya di sini semua. Maksudnya ada 2 mic di tempat Ana. Baik, Ustaz. Dibawa sama anak-anak tadi kayaknya. Oh ada. Baik, tafadhal. Nah, tafadhali. Hidup enggak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik ya Ustaz, Allah yustahil wa yafadh umuruk. Wa fik wa barak. Naam. Karena sa'asal ilaikum. Insyaallah anis soal, ada yang diberikan hidayah Ustaz. Ada yang diberikan hidayah berupa penjelasan, tetapi belum tentu mendapatkan hidayah berupa taufik. Maza bayan Ustaz. Masya Allah. An yujad hadha al-ayah innallaha la tahdi man ahbabta walakinallaha la yahdi may yasha. Nah. Al-Qasas situasi betul. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Ada 2 pertanyaan menarik. Yang pertama yang tadi disebutkan tentang orang yang merasakan bagaimana dia mendapatkan hidayah, bagaimana iman dia bertambah ya. Dia ingin mengamalkan semuanya. Tapi kalau sudah kumpul sama istri, kumpul sama anak, kumpul sama pekerjaan ini itu, iman itu tahu-tahu turun. Yang awalnya sholat qobliyah, ba'diyah, tahu-tahu jadinya cuma yang wajib saja. Alhamdulillah Ustaz. Yang awalnya datang azan, dikumandangkan dia sudah di masjid. Ini komat masih di rumah. Terjadi perubahan seperti itu. Apa yang harus dilakukan ya? Ya memang itu hal yang wajar. Sebenarnya itu hal yang wajar. Karena pernah di masa Nabi SAW ada salah satu sahabat yang bernama Hamdalah. Dia keluar rumahnya sambil mengatakan nafaqah Hamdalah, munafik Hamdalah ini. Munafik Hamdalah ini kata dia. Kata Abu Bakar, kok ngomong apa kata dia? Iya kata dia. Kita tuh kalau lagi kumpul sama Nabi SAW, ya Allah kayaknya surga sudah di depan kita semua. Tapi kita kalau sudah pulang, kumpul sama keluarga, ngurusin pekerjaan, kita lupa yang disampaikan Nabi itu lupa. Sebagian itu jadi lupa.
Apa kata Abu Bakar? Sama kayak anak. Bayangkan Abu Bakar. Sama. Kalau gitu, coba kita tanya sama Nabi SAW. Akhirnya mereka berjumpai Rasul SAW. Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, kalau kalian di rumah kalian, di luar sana, seperti ketika berada di sini, la safahatkumul malaika fit turuqat. Malaikat salaman sama kalian. Bukan manusia ini sudah. Ini malaikat berarti sudah. Yang imannya stabil gitu loh jamnya. Enggak. Saat dan ya seperti itulah kita. Memang dalam kehidupan ini kita wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Kita wajib bekerja, ada yang harus kita urusin. Tapi nanti ya balik lagi kajian, datang lagi nuntut ilmu untuk menambahkan keimanan tersebut. Makanya ada kajian wajib. Kajian wajib itu Jumat. Itu minimal muslim itu harus dengarkan kajian kapan? Jumat. Makanya ketika dikumandangkan azan itu jual beli haram hukumnya. Wajib dia mendengarkan. Cuma sayang ini di masyarakat kita ini masalahnya dua. Dari khotib dan dari jamaah. Dari khotibnya banyak dari penceramah itu hanya menjalankan salah satu rukun sholat Jumat. Sekedar menyampaikan khutbah. Bukan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya sekedar menyampaikan khutbah. Makanya sebagian khutbahnya disampaikan dengan bahasa yang tidak difahami oleh yang hadir. Beberapa masjid itu ceramah pakai bahasa Arab. Iya, memang di beberapa fikih disebutkan ya khutbah harus bahasa Arab karena Nabi SAW menyampaikannya dengan bahasa Arab. Padahal tujuan Nabi menyampaikan itu apa? Mengajak orang kepada kebaikan. Kalau yang diajak ngomong orang Jawa, khutbahnya bahasa Arab, ya sholat Jumatnya sah, khutbahnya sah. Tapi dampak dari khutbah itu kurang gitu. Makanya paling tidak usahakan kita sebelum khotib naik mimbar kita sudah datang. Kalau antum mungkin nggak kajian, Jumatan itu pilih masjid yang khotibnya memang benar-benar mengajak kita untuk jadi lebih baik. Itu yang wajib. Kemudian baca Quran ya. Jangan lupa untuk baca Quran. Karena Quran ini nyambung nih dengan pertanyaan dari ibu-ibu tadi berkaitan dengan hidayah. Hidayah itu dua. Al-Quran itu kan hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Hudan linnas, petunjuk buat umat manusia. Tapi kenapa banyak orang nggak nerima Al-Quran? Jadi hidayah itu ada dua. Namanya hidayatu irsyad atau hidayatu bayan dan hidayatu taufiq. Hidayatul irsyad ini petunjuk menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang jalan. Seperti orang tanya, jalan menuju ke Batu itu mana? Sana lurus, belok kiri. Taib. Orang ini ternyata ragu sama omongan ini. Kira-kira diikuti nggak? Nggak diikuti sama dia. Dia mungkin ke kanan tersesat nantinya. Padahal sudah dikasih petunjuk. Begitu pula manusia dikasih petunjuk, diutus Nabi, diturunkan Al-Quran, dikasih penjelasan kepada mereka. Tapi tidak semua orang menerima. Maka yang kita minta ketika sholat, kita sholat minta apa Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim itu minta hidayatul bayan atau hidayatul taufik, minta dua-duanya. Hidayatul taufik ini hidayah untuk menerima hidayah dan mengamalkannya. Itu hidayatul taufik. Contoh, kita tahu umpamanya tentang keutamaan sholat witir. Tahu, dikasih penjelasan sama Ustadz. Dapat hidayah, dapat. Makanya ada orang mengatakan, Afwan, ana belum dapat hidayah Ustadz. Loh, udah dikasih penjelasan antum. Udah dapat hidayah. Allah itu tidak akan mengadab sampai menurunkan hidayah. Yaitu memberikan penjelasan kepada mereka. Cuma taufik itu orang jadi semangat untuk mengamalkan. Ya tadi kita butuh pertolongan Allah tentunya. Jadi seperti itu. Minta lalu kepada Allah hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Karena orang yang ngerti belum tentu mengamalkan. Kata Ibnul Qayyim, kesempurnaan orang itu dengan dua hal. Dengan ilmu yang dengannya dia tahu. Dengan petunjuk tadi hidayatul bayan, dia tahu halal sama haram. Dia tahu yang benar sama yang salah.
Yang kedua, bihimmatin aliyah turaqi, dengan semangat dan tekad yang kuat yang membuat dia mengamalkan hidayah tersebut. Barakallahu fiik. Masya Allah, lewat 1 menit jemaah. Insya Allah besok ketemu lagi. Jangan lupa Rasulullah SAW kalau safar memang beliau nggak sholat rawatib karena sholatnya memang di qashar atau di jamak, tapi beliau tetap sholat witir. Usahakan sholat witir sebelum tidur 3 atau mau sholatnya jam 2 juga boleh. Barakallahu fikum. Na'am.